Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa saja syarat mengerjakan sholat qashar dan sholat jama'? Atau seseorang ini diperbolehkan mengerjakan sholat qashar dan juga diperbolehkan mengerjakan sholat jama' jika telah memenuhi syarat-syarat ini. Ini syarat umum ya, sholat qashar dan sholat jama'. Nanti ada tambahan khusus untuk sholat qashar dan juga ada tambahan khusus sholat jama' baik takdim ataupun takhir. Ini syarat umum, syarat qashar dan sholat jama'. Yang pertama syaratnya dalam perjalanan. Berarti orang yang mengerjakannya sedang menjadi musafir, sedang safar. Langsung kedua, jarak perjalanannya 2 marhalah atau 16 farsah. Kalau dikilometerkan sekitar 81 sampai 83 kilometer. Silahkan dihitung di daerahnya masing-masing. Apakah perjalanannya sudah lebih dari 81 atau 83 kilometer atau belum? Kalau belum, ketika dihitung menggunakan Google Maps ternyata 75 km, berarti tidak diperbolehkan sholat qashar dan juga sholat jama'. Perhatikan jaraknya. Dan sekarang kan mudah untuk mengukur jarak. Buka saja Google Maps. Walaupun perjalanannya 2 jam karena menggunakan pesawat, tapi kalau jaraknya lebih daripada 83 km, maka sudah jelas diperbolehkan sholat qashar dan jama'. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang ini melakukan perjalanan pendek, dekat, tapi karena macet, dia tetap tidak diperbolehkan sholat qashar dan jama'. Tetapi ada yang namanya sholat lihurmatil waktu, yaitu sholat untuk menghormati waktu. Contohnya bagaimana? Ketika dia dalam perjalanan, berangkat jam 11 siang, jalan, waktu jam 12 azan zuhur, kondisi sangat macet, sholat di jalan tidak memungkinkan, masjid masih jauh, waktunya sampai jam 2, jam 3, sebentar lagi asar nih. Bagaimana ini? Dia tetap tidak boleh menjamak sholat duhur ke sholat asar atau jamak takhir kalau dia perjalanannya kurang dari 83 km. Karena tadi contohnya perjalanannya dekat, mungkin hanya 10 km saja. Gak boleh itu menjamaknya. Bagaimana sikap dia? Dia langsung sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu sholat zuhur. Dia gak perlu wudhu dulu. Dan dia nggak harus menghadap kiblat, langsung sholat di mobilnya dalam keadaan duduk. Kalau dia supir sambil nyetir, sholatnya dengan isyarat saja. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu harus berdiri sempurna, ruku sempurna, sujud sempurna, menghadap kiblat dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, dan dia harus mempunyai wudhu. Karena untuk melakukan sholat seperti itu tidak memungkinkan karena dalam mobil, wudhu juga di mana, maka dia mengerjakan sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu zuhur. Sholatnya isyarat saja. Dia sambil nyetir misalnya, Allahu Akbar, rukunya seperti ini, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lihat ke depan tetap, jangan nunduk, nanti nabrak. Kemudian ketika dia sampai di suatu tempat, jam 5 sore, ada masjid nih, dia singgah, dia sholat asar. Kemudian sholat zuhurnya diulang. Ya, kenapa? Karena sholat yang di dalam mobil tadi, sholat lihurmatil waktu. Sholatnya hanya sekedar menghormati waktunya saja. Supaya apa? Mudah-mudahan tidak dianggap dosa, mudah-mudahan tidak dianggap melalaikan waktu sholat duhur. Makanya tetap diulang itu sholat duhurnya ketika sampai di tempat yang memungkinkan dia untuk sholat.
Nggak bisa dijamak karena perjalanannya kurang dari 83 km. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan pendapat mu'tamad tidak boleh kalau jaraknya kurang dari 83 km. Ketika mengulang sholat duhurnya, bagaimana caranya? Niat sholat duhur qadha. Kenapa? Karena dilakukan di luar waktunya. Mana dulu? Boleh sholat asar dulu, boleh sholat duhur dulu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat duhurnya bukan karena sengaja, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi boleh dipilih sholat duhur dulu atau sholat asar dulu. Lalu berapa rakaat sholat lihurmatil waktu? Sama. Kalau sholat lihurmatil waktu untuk sholat duhur berarti 4 rakaat. Kalau untuk sholat asar berarti 4 rakaat. Untuk sholat maghrib berarti 3 rakaat. Untuk sholat subuh berarti 2 rakaat. Jadi sholat lihurmatil waktu itu hanya sekedar untuk menghormati waktunya saja. Makanya kerjakannya dengan isyarat saja. Sebagai kesungguhan kita bahwa saya ketinggalan sholat itu bukan sengaja ya Allah. Tetapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian kembali kepada syarat awal dalam perjalanan. Berapa batasnya perjalanan ini? Batasnya dianggap seseorang ini masih di dalam safar, dianggap sebagai musafir, tidak lebih dari 4 hari. Contohnya Pak RW mau ke Surabaya. Tujuannya untuk silaturahmi kek atau bisnis. Yang penting bukan maksiat ya. Kemudian 1 malam perjalanan. Di sana 1 hari, 2 hari. Selama itu Pak RW boleh mengqashar dan boleh menjamak sholat. Karena belum lebih dari 4 hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 18 hari. Bagaimana contohnya? Pak RW sama mau pergi ke Surabaya, mau mencari barang antik. Sesampainya di sana, baru 1 malam nih. Tadi batasnya 4 hari. Tetapi barang antiknya susah dicari. 3 hari belum selesai, 4 hari belum selesai, 1 minggu pun belum selesai. Maka batasannya bukan 4 hari lagi, tetapi menjadi 18 hari. Karena urusannya belum selesai. Selama 18 hari, Pak RW bisa mengqashar dan bisa menjamak sholat. Cuman, walaupun diperbolehkan, hanya saja tidak pantas. Kenapa? Ketika orang-orang sholat asar, Pak RW malah tidak sholat. Apa jawaban Pak RW? Saya sudah sholat asar tadi dengan duhur, sudah dijamak. Kalau orang nanya, kalau orang gak nanya, ini RW gak sholat. Kenapa? Karena orang gak ngerti. Maka untuk menjauhi dari fitnah, lebih baik tidak mengqashar dan menjamak jika sudah sampai tempat tujuan. Walaupun boleh ya, selama 18 hari batasnya. Tetapi berbeda jika seseorang ini pergi ke daerah lain, Pak RW lagi, pergi ke Surabaya, tapi dia niat di sana untuk bekerja. Bekerja selama 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Maka batasannya bukan 4 hari lagi, bukan 18 hari lagi. Tetapi ketika sampai kepada tugu kampung yang dituju, maka Pak RW sudah tidak bisa mengqashar dan tidak bisa menjamak lagi. Kenapa? Karena niat menetap lebih dari 18 hari. 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Paham ikhwan? Jadi batasan 4 hari sampai 18 hari itu bagi orang yang melakukan perjalanan ke suatu tujuan, tapi niatnya hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari saja. Kalau belum selesai, maka bisa ditambah menjadi 18 hari. Tapi kalau niat tinggal di sananya 1 bulan, maka sesampainya tugu desa tersebut, kita sudah tidak bisa qashar dan sholat jamak lagi. Mafhum ikhwan?
Ini pun harus bisa dibedakan berapa lama niatnya orang itu tinggal di tempat tujuan perjalanannya. Mafhum ikhwan? Kemudian syarat yang ketiga, dikerjakan di luar desanya. Berarti kalau Rio mau melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, berangkatnya harus jam 11 atau beberapa menit sebelum masuknya waktu zuhur. Berangkat jam setengah 12 misalnya. Jam 12 kurang 10 dia sudah keluar dari desa. Jam 12 adzan zuhur, maka di luar desa itu dia bisa mengerjakan sholat qashar dan juga bisa mengerjakan sholat jamak. Tetapi kalau Rio jam 12 masih di desanya, masih di rumahnya, masih mendengar adzan zuhur, maka dia harus mengerjakan sholat zuhur sempurna dan juga sholat asarnya juga tidak bisa dijamak. Kenapa? Karena pada waktu itu dia masih berada di desanya. Jadi harus dikerjakan ketika seseorang ini keluar dari desanya pada saat waktunya belum masuk. Atau sebaliknya, Rio melakukan perjalanan pulang dari Jawa Tengah mau ke Bandung, mau ke rumahnya. Di dalam perjalanan maghrib, terus salah seorang dari rombongan itu ngomong, kita jamak takhir saja. Kita sholatnya nanti di Lembang. Ini kan Cibodas, berarti Lembang masih di luar desanya. Ternyata supirnya lupa. Jam 10 malam dia sudah ngantuk, dilabas saja Lembang, kelewat. Masuk ke desa Cibodas, ke desanya Rio. Berarti sudah sampai kepada tempat tujuan. Maka tidak bisa lagi sholat jamak. Sehingga sholat maghrib yang ditinggalkannya niatnya sholat qadha. Karena dilakukan di luar waktunya dan syaratnya sudah tidak terpenuhi. Artinya si Rio tadi sudah masuk ke desanya. Mafhum ikhwan? Kemudian syarat yang keempat, tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Kalau perjalanan wajib contohnya untuk membayar hutang. Perjalanan yang sunnah silaturahim. Perjalanan yang mubah berdagang, bisnis, cari barang antik, refreshing termasuk itu. Memang refreshing, tapi refreshingnya refreshing maksiat, maka tetap tidak bisa. Kalau refreshingnya seperti ke Bogor nih, mau ngapain? Mau ke kebun raya Bogor, boleh, karena refreshingnya bukan maksiat. Tapi kalau refreshingnya maksiat, tetap tidak diperbolehkan. Dan ini harus dibedakan dengan maksiat di tengah perjalanan. Itu masih diperbolehkan qashar dan jamak. Contohnya Rio mau pergi ke Jawa Timur. Di dalam bisnya bersandingan dengan cewek. Akhirnya Rio kenalan sama cewek itu. Minta nomornya. Ada syahwat lah. Dan itu maksiat. Tapi masih diperbolehkan sholat qashar dan jamak. Kenapa? Itu bukan tujuan maksiat, tetapi itu maksiat di tengah perjalanan. Jadi masih diperbolehkan. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan ya. Saya ulangi saja. Kalau sholat qashar saja, maka niatnya usolli fardhu zuhri qashran. Usolli fardhu asri qashran. Usolli fardhu isya qashran. Cuma 3 waktu itu saja. Kalau qashar saja. Kalau jamak saja, usolli fardhu zuhri jamak takdim. Kemudian nanti salat asarnya usolli fardhu asri jamak takdim. Ya. Kalau maghrib isya usolli fardhu maghrib jamak takdim. Salat isya usolli fardhu isya jamak takdim. Kalau isyanya ditarik ke maghrib.
Kalau sholat jamaknya ditarik ke waktu yang kedua, sholat duhur ditarik ke sholat asar, berarti usolli fardhol asri jamak takhir. Sholat duhur usolli fardhol duhri jamak takhir. Kalau maghrib yang ditarik ke isya, usolli fardhol isya jamak takhir. Maghribnya usolli fardhol maghrib jamak takhir. Itu kalau jamak saja. Kalau sholat qashar dan jamaknya dibarengkan, berarti usolli fardhu zuhri qashran jamak takdim imaman atau makmuman. Kalau sendiri nggak usah pakai imaman dan nggak usah pakai makmuman. Salat asarnya usolli fardhul asri qashran jamak takdim makmuman atau imaman. Kalau berjamaah. Kalau maghrib usolli fardhul maghrib jamak takdim atau jamak takhir tanpa ada qashran. Kenapa? Karena maghrib nggak bisa diqashar. Kalau isya'nya berarti usolli fardhul isya qashran jamak takdim imaman atau makmuman. Ini syarat sholat qashar dan sholat jamak secara umum. Keduanya harus ada 4 syarat ini. Untuk sholat qashar ada tambahan syaratnya. Begitu juga dengan sholat jamak ada tambahan syaratnya. Ada syarat jamak takdim dan juga ada syarat jamak takhir yang insya Allah akan kita bahas kalau ini minggu depan ya. Apa saja tambahan syarat sholat qashar kita akan bahas setelah ini. Mafhum ikhwan? Allahu a'lam bissawab.